Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, walaupun siang tapi harus tetap semangat. Baik, Ibu. Oke, sebentar ya Ibu pasangkan materi hari ini. Ya, Ibu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Yeriska, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. baik, masuk materi kita pada hari ini, Ibu akan mengaksen kalian terlebih dahulu. Nah, Siti Aura Furnaima, hadir Bu. Ratu Iklimah, hadir Bu. Yuriska, hadir Bu. Nisha, hadir Bu. Mursyida, hadir Bu. Darisa, hadir Bu. Dara Prawira, hadir Bu. Nesha, hadir Bu. Nadifa, hadir Bu. Niza, hadir Bu. Suhaila, hadir Bu. Saudara, hadir Bu. Jadi belakang siapa yang mau dipanggil? Iva. Oke, Iva, hadir Bu. Oke. Baik, sebelum kita masuk nih ke dalam pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian melihat nih kanan kiri atau kalau udah rapi barisnya. Nah ini udah lagi. Saya sampah-sampah di bawahnya, apakah ada sampahnya ambil dibuang di sampah. Ibu. Baik, Ibu. Oke, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Enggak. Masa nggak ada yang ingat? Satu pun nggak ada yang ingat. Peran pelaku? Pelaku ekonomi. Ya, peran pelaku kegiatan Ekonomi. Ada yang tahu nggak apa aja nih peran pelaku kegiatan ekonomi? Apa aja? Konsumen, rumah tangga produsen, masyarakat luar negeri, sama kegiatan pemerintah. Oke, ulang sama-sama apa aja? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah. Oke, tepuk tangan ya kepada Pak Kuni. Oke, kita akan masuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Jadi Pak akan membahas tentang konsep dan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Jadi coba nih perhatikan poin-poinnya. Di sini ada tujuan sama indikator. Jadi hari ini kita akan menganalisis pengertian ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Dan yang kedua, menganalisis jenis-jenis tenaga kerja. Nanti apa-apa nih jenis-jenis tenaga kerja? Ada tenaga kerja pendidik, tidak pendidik. Nah yang ketiga, menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir itu, kalian harus menganalisis penyebab ataupun permasalahan yang pernah kalian lihat di negara kita khususnya. Oke? Oke, coba nih perhatikan poin. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Orang kerja. Gambar pertama ini. Pekerjanya, pekerjaan apa nih? Gambar kedua. Oke, apa menurut kalian perbedaan antara kedua gambar tersebut? Gambar pertama orang yang sudah mendapatkan pekerjaan yang sedang melakukan pekerjaannya. Gambar kedua adalah orang yang sedang mencari pekerjaan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nah, menurut kalian apakah kedua gambar ini termasuk tenaga kerja atau angkatan kerja? Angkatan kerja. Oke. Nah, menurut kalian juga kenapa Indonesia ini masih ada orang yang pengangguran khususnya? Kenapa? Karena tidak banyak tersedia lapangan kerja. Oke, ada lagi? Kurangnya kualitas sumber daya manusia. Oke, paham ya semua? Setelah kalian mengetahui apa itu ketenaga kerjaan, kalian bisa mengambil ataupun mengatasi nih permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi pada negara Indonesia. Kita bisa tahu, oh negara Indonesia ini ada tenaga kerja, karena mereka pun kita juga menghasilkan upah.
kerja. Tapi ibu mau satu orang untuk membaca poin yang ada di depan. Kepada Aisyah, bisa dibaca. Tenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Terkait tenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang sudah ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Nah, kesempatan kerja itu adalah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang memiliki pekerjaan, atau sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Usia sekitar 15 tahun ke atas dan mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu bagian angkatan kerja, di mana angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sudah bekerja atau bekerja penuh atau setengah menganggur dan yang sedang mencari pekerjaan atau disebut dengan pengangguran. Oke, terima kasih kepada Aisyah. Jadi ibu akan berasal nih, ketenaga kerjaan itu segala sesuatu yang menyangkut antara pekerjaan ataupun buruh, itu mereka dikatakan dengan ketenaga kerjaan. Nah, baik itu menyangkut walaupun mereka itu sebelum masa kerja ataupun selama masa kerja, itu juga tetap disebut dengan ketenaga kerjaan. Nah, yang kedua, kesempatan kerja, di mana di sini lapangan kerja ataupun lapangan kerja itu yang tersedia bagi angkatan kerja. Jadi makin banyak lowongan kerja, maka makin banyak kesempatan kerja untuk masyarakat yang ada di negara Indonesia. Nah, yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja itu penduduk yang sudah ataupun sedang bekerja nih. Contohnya apa? Yang sedang bekerja, yang memang mereka itu memiliki pekerjaan. Ya, selain itu ibu guru. Oke, selain itu satu lagi. Oke. Nah, jadi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam tenaga kerja. Sedang melakukan kegiatan ataupun bersekolah seperti kita juga dikatakan dengan tenaga kerja, tetapi tidak menghasilkan upah ataupun jasa. Nah, di sini dibilang berusia 15 tahun ke atas dan mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, yang terakhir adanya angkatan kerja. Jadi angkatan kerja ini adalah bagian dari tenaga kerja, tetapi dia juga sedang bekerja ataupun bekerja penuh ataupun setengah menganggur dan yang sedang mencari pekerjaan ataupun pengangguran. Oke, kita masuk ke slide kedua nih. Penduduk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Nah, penduduk usia kerja ini dibagi menjadi dua. Seperti yang kita jelaskan tadi di slide pertama, adanya angkatan kerja, adanya bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja contohnya apa? Seperti sekolah, yang masih bersekolah. Nah, yang kedua mengurus rumah tangga. Nah, kalau misalnya angkatan kerja itu masih tergolong dalam pengangguran ataupun dalam sedang bekerja. Nah, sedang bekerja ini itu dibagi menjadi dua. Ada sedang bekerja ataupun sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Nah, bukan angkatan kerja itu bisa juga menerima pendapatan. Contohnya nih, kita sekolah, kita pasti dikasih uang kan sama orang tua untuk jajan. Nah, itu kita termasuk ke dalam bukan angkatan kerja. Oke? Nah, di sedang bekerja ini juga ada yang bekerja dengan jam normal. Ada yang bekerja mungkin setengah menganggur, mungkin hanya setengah hari dia bekerja. Itu termasuk ke dalam angkatan kerja. Oke, kita akan melakukan SDK karena pelajaran kita hari ini ibu rasa kurang semangat. Oke, selamat berdiri semua. Oke, pasti kalian sudah tahu nih SDK-nya. Jadi, kalau ibu bilang tepuk semangat. Semangat gitu ya. Harus gede suaranya. Iya. Ulang, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih.
lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu untuk perlu adanya usaha ataupun peningkatan mutu dengan kerja dari pihak apa nih? Ada pihak pemerintah, ada pihak swasta ataupun individu. Oke, ibu mau nih rapid 5, coba bacain yang ada di PPT. Permasalahan tenaga kerjaan. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Dan 3. Adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang meningkatkan akibat buruknya perekonomian negara sehingga banyak perusahaan yang menggulung tikar atau mengurangi jumlah karyawannya. Oke, di sini kita bisa melihat nih apa aja sih permasalahan tenaga kerjaan. Yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Banyak kan sekarang tenaga kerja yang ditaruh misalnya nih dia bisa bagian keuangan, tapi yang ditaruh apa? Bukan di bagian keuangan. Itu kenapa kualitas tenaga kerja ini dalam seseorang itu tidak menampilkan kualitas ataupun keterampilan. Yang kedua, jumlah angkatan kerja itu tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kita lihat semua ada pekerjaan, ya. Tapi kalau kesempatan kerja yang diberikan negara itu sedikit. Jadi untuk kita bekerja pun susah. Yang ketiga, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengingatkan akibatnya buruknya perekonomian negara sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang menghentikan. Nah, PHK ini terjadi kenapa? Karena mungkin perusahaannya itu bangkrut. Jadi atasan itu tidak bisa memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya. Dan akhirnya apa? Adanya PHK. Nah, ini cara mengatasi permasalahannya, mengadakan transmigrasi ke daerah-daerah terpencil. Nah, transmigrasi ini maksudnya itu perpindahan penduduk antara daerah kota besar ke daerah terpencil. Mengadakan pelatihan kerja nih pada calon tenaga kerja, mendirikan sekolah menengah kejujuran SMK dan mengadakan pelatihan kerja di daerah-daerah terpencil. Ibu akan mengambil kesimpulan. Tapi ibu maunya kalian yang mengambil kesimpulan. Kami kesimpulannya tenaga kerjaan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan seperti pengangguran dan rendahnya keterampilan tenaga kerja harus diatasi dengan peningkatan pendidikan, pelatihan, serta penciptaan lapangan kerja baru. Jadi kita sebagai pelajar itu perlu mempersiapkan diri dengan belajar dan mengasah kemampuan agar bisa bersaing di dunia kerja. Oke, apresiasi dulu kepada Dewa Pratama. Ya, apa yang kita katakan oleh Dara itu sangat betul. Karena kesimpulan kita pada hari ini, ketenaga kerjaan itu sangat berperan penting bagi kita, khususnya generasi muda. Kenapa? Karena permasalahan ini seperti pengangguran itu kan yang terjadi pada kita yang kita lihat sekarang. Nah, rendahnya keterampilan tenaga kerja itu harus diatasi dengan peningkatan pendidikan, pelatihan, serta penciptaan lapangan kerja baru. Dan kita juga perlu nih sebagai pelajar apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri dengan belajar dan mengasah kemampuan kita. Oke, kesimpulan kita ini sudah clear. Ibu rasa kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, Ibu sudah memberitahu kalian untuk bisa mengakses laptop ataupun HP karena Ibu akan mengadakan evaluasi individu. Jadi nanti Ibu akan mengirimkan Google Form kepada grup kita. Kita ada grup kan? Ya, ada. Buka HP ataupun laptop. Kita tuh dibuka ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ibu Oke, udah buka nih ini Google Form-nya. Oke, tolong dijawab. Ibu saya sudah ya. Oke, udah yang langsung. Nanti nilainya akan diumumkan pada
kasih. Nah, bagaimana nih yang menurut kalian? Tadi Bu, pembuatan tugasnya nggak enak. Sulit Bu, ada nggak? Tidak, itu Bu. Pembelajaran kita hari ini bisa kalian pahami nggak bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mengatasi masalah-permasalahan yang ada di ketenagakerjaan kita? Bisa, Ibu. Oke, jadi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tenaga kerjaan ini sering kita lihat, terutama dalam negara Indonesia. Jadi penting untuk kita pelajari, terutama dalam yang kita alami ya, yang sering kita alami itu adalah pengangguran. Pengangguran bagaimana negara itu bisa mengatasi, kita sebagai generasi muda bagaimana cara kita mengatasi. Itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Untuk minggu depan itu ada tugas. Tugasnya itu tolong dibaca tentang ekonomi pembangunan. Apa-apa saja, nanti setelah tulis, Ibu akan menanyakan kembali apa yang telah kalian pelajari. Oke? Oke, mungkin ini saja sekian dari Ibu dalam materi konsep